Assalamualaikum rekan-rekanku dari Sabang hingga Merauke. Kembali lagi bersama Mimin Unyuk-Unyuk ini. Hehe. Oh ya nih, bagaimana kabar rekan-rekan hari ini? Semoga kabar rekan-rekan selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Mimin menyajikan sebuah kajian nalar. Seperti biasanya yaitu Prof. Rocky Gerung, di mana beliau di sini memaparkan narasi super tajam seperti silet yang menembus dedaunan. Hehehe, yuk simak kajian nalar sehat ini dengan segelas kopi hangat dan camilan. Kesukaan rekan-rekan, supaya rekan-rekan bisa mencerna nalar demi nalar agar tidak gagal paham. Yuk langsung saja, let's go. Ini semua terjadi karena Presiden Jokowi tidak pernah belajar dengan baik demokrasi itu. Dia menghalangi oposisi. Dia tidak menginginkan ada pikiran alternatif. Itu dasarnya. Jadi kalau pantunnya apa tadi, pisang emas dibawa berlayar, istana cemas karena tak pernah belajar. Akibat nggak pernah belajar. Tadi betul Mas Hinton. Kita seolah-olah menduga-duga isi karung itu apa tuh. Capresnya siapa, wapresnya siapa tuh. Padahal sebetulnya dari awal kita tahu ini bukan kucing di dalamnya. Dalamnya namanya cepret. Cebong kampret yang ada di dalam. Karena mau dipaksa kawin paksa antara Anies dan Ganjar. Tadi saya salah baca tuh, saya datang ke sini, saya pikir judulnya Anies duel Anies Ganjar. Ternyata duet Anies Ganjar. Sial betul. Oke lah, itu blessing disguise juga, karena artinya kenapa saya tahu bahwa di dalamnya adalah bukan kucing yang kita beli, tapi cebong dan kampret, karena karungnya karung bolong, udah kelihatan, nggak perlu disembunyikan lagi itu. Jadi coba bayangkan misalnya capek-capek lembaga survei untuk memantau setiap hari detak jantung politik kita. Tiba-tiba besok AHY ketemu Puan misalnya, berantakan surveimu. Tiba-tiba besok ditetapkan bahwa menterinya Willy ini tersangka, kan mau dipanggil, udah dipanggil. Menteri Kominfo berantakan, tuker tambah lagi, ulang itu. Jadi kalau kita tanya margin of error itu akan dihalangi oleh margin of terror. Itu. Jadi ngapain sebetulnya? Oke, saya balik pada soal yang lebih fundamental ya. Harusnya didorong Anies dan Ganjar bersaing, dia aja berdua. Karena kita mau melakukan penyederhanaan politik. Jelas Anies itu mau ucapin dengan definisi apa? Anies itu kadrun. Ganjar itu cebong. Norma kita memastikan itu, walaupun headline-nya bilang udah nggak ada cebong kampret. Tapi semua konstituen Islam pasti ke Anies. Yang sekuler datang ke Ganjar tuh. Yang di tengah Mekeng, partai sentris, berupaya untuk balancing antara ideologi kiri kanan. Tetapi itu antropologi politik kita adalah bersaing secara ideologis. Nggak mungkin Indonesia dalam 10 tahun ke depan itu 5 kali pemilu itu hilang fasilitas Islam dan fasilitas sekuler. Jadi dorong aja supaya jelas. Jadi kalau pasang Anies dan Ganjar itu sama dengan pasang apa namanya Amerika itu Donald Trump dan Hillary Clinton, itu ngaco tuh. Mending provokasi aja kan? Silahkan tuh. Itu poin dasarnya ada di situ tuh. Nah ini yang menyebabkan kita nggak tahu apa sebetulnya keinginan Pak Jokowi itu. Tiba-tiba ngasih ide si ini bisa jadi. Padahal sebetulnya apa namanya tuh endorsement powernya itu tinggal 7%. Tetapi tentu Pak Jokowi tahu bahwa dia sebagai negarawan udah nggak mau berpikir negarawan, dia mau berpikir sebagai politisi tuh untuk mengamankan dinasti. Nah itu dia mulai keluarin kartu satu-satu tuh. Gua punya sprindik ke Nasdem, gua punya sprindik ke PKB, gua punya sprindik macam-macam, potensial sprindik. Karena dia tahu semua ketua partai ini punya komorbid. Dan semua ketua partai tahu bahwa Pak Jokowi juga belum divaksin. Sama, saling tagih. Itu dasarnya kan. Karena itu cemas versus cemas. Jadinya tuh. Di dalam keadaan itu kita nggak lihat ide untuk dipertengkarkan di medan debat tuh. Kegiatan politik istana apa sekarang? Atau partai politik lato-lato. Atau lato-lato, laki-laki tolol. Lama-lama tolol gitu. Karena nggak ada ide gitu. Kita mau lihat misalnya seandainya, coba kita uji. Apakah Anies mau batalkan IKN? Kan itu yang ditunggu tuh. Bagaimana mungkin? Demokrat pro IKN kok, PKS pro IKN, Nasdem pro IKN.
Kan itu pertanyaan awal supaya ada etika itu. Karena pertaruhan kita adalah soal IKN. Karena itulah legasi Jokowi. Jadi kalau Jokowi mau bilang siapapun presidennya, asal dia pro IKN, gue kasih sponsor, gue kasih endorsement. Prabowo apalagi pro IKN pasti itu. Golkar pro IKN. Itu benchmarknya mau dihitung di situ. Pro apa enggak tuh? Anies bilang ya oke, ragu-ragu, jawab aja pro apa enggak. Kan ada presidennya tuh, Anies pro Pulau G. Yang lain boleh dihapus, tapi Pulau G udah dimulai pembangunannya. Atas dasar presiden itu juga bisa dipakai buat IKN. Pembangunan udah dimulai kok Pak Jokowi, kenapa mesti dilarang tuh? Tetapi ethical imperatif mau kita uji. Kalau mau bilang perubahan, lakukan sejak sekarang, ucapkan. Saya nggak akan IKN itu diteruskan. Supaya rakyat tahu bahwa yang dibeli dia itu adalah kucing, bukan kampret. Atau bukan cebong. Jadi ini yang saya maksud. Kita berupaya untuk menghidupkan kembali nalar publik itu. The use of public reason atau public use of reason. Nggak ada public use of reason itu. Yang ada kesak-kusuk beginian tuh. Yang setiap hari berubah kan. Jadi saya tidak cemas, bahkan saya berbahagia kalau terjadi kekerasan politik, pertarungan politik, kejahatan politik, biarin aja. Supaya ini betul-betul hilang nih bagian-bagian dungu dari transaksi politik kita. Tetapi pada saat yang sama saya cemas. Ini ada Noel, Willy, Hers, Masinton, semua adalah player ketika 98. Tapi nggak bisa kasih batas. Bilang bahwa kami punya hak sejarah, kami mau susun ulang demokrasi Indonesia berdasarkan semangat di 98 tuh. Tapi kalian kan jadi antek doang dari senior-senior kalian kan. Ngapain coba? Ide apa yang ini kalian tunjukkan di situ tuh? Ini saya mau tegur sekeras-kerasnya teman-teman ini. Karena nanti kalau kita lupa apa yang disebut the very ideas of democracy, itu kita akan dipakai sebagai alat untuk tukar tambah. Jadi sekali lagi, ujian terakhir. Kalau pemilu tidak mungkin dilangsungkan dengan segala macam alasan tuh. Ekonomi memburuk, potensial, bukan lagi potensial, Rusia udah bilang perang dunia ketiga aja tuh. Lalu diputuskan pemilu akan ditunda. Lalu terjadi kekacauan di daerah yang sekarang sudah mulai. Para bupati udah siap-siap untuk merdeka sendiri kan. Suasana itu, suasana bara sekam. Kita semuanya sekarang duduk di atas rumput kering yang setiap kali kita puntung rokoknya Effendi Ghazali itu langsung terbakar seluruh republik ini kan. Kalau itu terjadi dan kita proyeksikan itu potensial terjadi, mampu nggak Ganjar memimpin perubahan, melanjutkan Jokowi di tengah-tengah kekecewaan itu? Atau pertanyaan yang lebih strategis, mampu nggak Anies Baswedan memimpin perubahan di luar sistem elektoral? Mampu nggak tuh? Nggak bisa. Karena kita tahu watak Anies. Lebih mungkin kita minta Pak Surya Paloh jadi presiden di dalam keadaan krisis. Karena dia lebih mampu memimpin rakyat, memimpin massa itu dengan pidato segala macam tuh. Itu yang mesti kita bayangkan tuh. Kalau yang sekarang standar-standar tuh tiap hari gua baca survei itu gak ada gunanya tuh. Jadi point of interest kita kembalikan bahwa kita bangsa ini mau mengembalikan etika politik, itu dasarnya tuh. Dan itu yang kita tuntut, saya dan Pendi ini berupaya terus minta 0% kan, supaya nggak ada kasak-kusuk. Kalau dari awal 0% nggak ada kasak-kusuk begini. Jadi janji demokrasi itu yang saya tagih sekarang dari Hersi, dari Willy, Masinton, lu juga Noel tuh. Ucapin sesuatu bahwa kita adalah brainchild dari 98. Anak pikiran dari reformasi, dan kita tuntut itu sekarang. Bikin batas itu. Nah, kalau itu terjadi, gue dukung kalian berempat jadi calon presiden. Makasih. Tetap 0%. Pertanyaannya, setelah beberapa kali ketemu LBP, apa arahan LBP untuk Rocky Gerung? Dia minta arahan dari saya justru tuh. Apa yang mau terjadi? Karena LBP nggak tahu keadaan di bawah, dia cuma tahu data yang disebut sebagai big data tuh. Dan kita nggak tahu siapa yang supply data itu ke LBP. Itu dasarnya. Jadi soal semacam itu justru yang kita ingin pastikan bahwa ada orang sinis bahwa pasti Rocky Gerung diarahkan oleh LBP itu. Karena saya ngobrol dengan LBP. Pasti Rocky Gerung diarahkan oleh Yusuf Kalla. Saya ngomong dengan Yusuf Kalla. Pasti Rocky Gerung diarahkan oleh Mahfud MD. Karena saya ketemu mereka bicara itu. Pasti diarahkan oleh Gibran karena Gibran datang ke tempat saya tuh. Itu tai kucing semua itu. Yes. Saya nggak ada problem dengan itu. Jadi saya beroposisi dengan Presiden Jokowi. Ngapain beroposisi dengan pembantu-pembantu presiden? Konyol namanya.